Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vega Puryoga. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan kelanjutan video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita diskusi belajar ya terkait dengan peta Karnaugh itu atau KMap itu pada pengenalan sih, terus pada implementasinya pada dua variabel. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari KMap pada tiga variabel, di mana tadi ada dua variabel, di mana variabelnya adalah A, B itu pada video sebelumnya. Sedangkan kita akan menggunakan tiga variabel untuk lebih memahami konsepnya ketika diberikan suatu inputan tiga variabel. Ketika disederhanakan menggunakan KMap itu bentuknya seperti apa, dan akan menghasilkan yang lebih simpelnya itu seperti apa gitu kan. Bagaimana cara meletakkannya, bagaimana cara mendefinisikan fungsinya, sampai dengan halnya kita telah disediakan hasil yang lebih sederhana daripada fungsi-fungsi sebelumnya gitu kan. KMap disusun sehingga minterm yang berkaitan hanya mempunyai perbedaan satu variabel ya, tentunya ini definisi pada sebelumnya gitu kan. Terus di sini juga ada minterm, jadi kita sebenarnya ada minterm dan maxterm, namun saya jelaskan untuk di minterm saja gitu kan. Kita fokuskan ke minterm saja terlebih dahulu, nanti mungkin ada tambahan di pertemuan yang selanjutnya. Untuk menghadapi UAS ini cukup sampai ke minterm saja. Di sini disediakan ada tiga variabel ya, A, B, C. Terus cara memetakannya berbeda dengan mungkin saya pada sebelumnya. Mungkin kita membuat tabel kebenaran dari satu dulu ya, satu 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 baru 0 0. Tapi untuk penerapan di aljabar boolean atau kita coba dari 0 0 saja untuk mendefinisikan apa ya, untuk agar memudahkan memetakan KMap-nya seperti itu. Nah, kita berbicara terkait dengan konversi. Nah, M0 ini didapat dari mana? Ya tentunya dari konversi biner ini. Biner itu kan berkaitan dengan aljabar boolean, karena biner itu kan berarti nilainya ada dua, yaitu seperti boolean, yaitu 0 dan 1. Kenapa M-nya atau M mintermnya itu adalah 0, nilainya 0 gitu kan? Karena kita kalau konversi ke dalam dari biner ke desimal, mungkin teman-teman ingat mata kuliah pengantar teknologi informasi atau PTI dulu. Kalau saya itu kan ini bagaimana cara mengonversikannya ya, seperti ini. Jadi turun, yang ini paling bawah, yang kiri bawah, nah ini paling atas, terus ini dikali 2 pangkat 0 gitu kan. Ini kan hasilnya akan 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai selanjutnya. Nah, 0 0 kita dijumlahkan maka hasilnya 0 seperti itu. Nah, misal yang ini yang minterm 2 itu dapat dari mana? Jadi 0 1 0, jadi kalau di bawah 0 1 0 gitu. Ini kali 2 pangkat 0 0, 2 kali ke 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 itu 4, tapi dikali 0 jadi 0. Nah, ini hasilnya adalah 2. Kenapa? Si minterm ini hasilnya adalah 2 seperti itu. Bagaimana dengan 7 dan lain-lain, itu teman-teman tinggal gunakan ini. Ketika nyala semua gitu kan, kita coba. Ketika nyala semua, jadi 1 1 1, kita coba minterm 7, maka hasilnya akan 7. 2 kali 0, 2 kali pangkat 1, 2 kali pangkat 2. Ini 1, ini 2, ini 4. Maka hasilnya adalah 7. Kenapa itu M-nya 7 seperti itu. Nah, itu mungkin cara mengkonversikannya. Mungkin mereview pada video sebelumnya jika mungkin terlewat atau bagaimana. Nah, kita coba ke peta KMap-nya seperti apa. Nah, kita tinggal metakan saja. Jadi kita bisa posisinya bisa macam-macam, tapi kita mudahkan seperti saja. Kita sepakati saja bahwa ada dua bagian tadi seperti tadi. Namun ini 01 itu untuk nilai A, terus di sini ada 00. Ini tuh 00, kenapa ada 20 01 11 dan 10? Tadi kan cuma 01 saja ya. Nah, tapi karena kita di sini variabelnya ada dua, yaitu BC, maka kita di sini setiap
bagian ini adalah mewakili dua variabel ya. Ini untuk B-nya, ini C-nya, ini B-nya, ini C-nya, ini B-nya, ini C-nya, ini B-nya, ini C-nya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya bagaimana cara meletakkannya, mungkin dilihat aja konsepnya seperti ini. Ini M0 M0 itu dari mana? Karena ditulis dari 0 0 0. Terus ini M1 dari mana? Jadi tulisnya dari ini 0 0 0 1. Tinggal konversikan saja ke desimal. M3 dari mana? Konversikan saja. Ini 0 M3 ya. 0 berarti 1 ini ketika dikonversikan nilainya 1, ini dikonversikan nilainya 2, dijumlahkan hasilnya adalah 3. Jadi ini M3 seperti itu. Sampai dengan seterusnya. Nah, itu simpelnya. Nah, di sini kita langsung contoh ya. Jadi teman-teman konsepnya sama. Sederhanakan fungsi berikut gitu kan. ABC itu kan apa? Kenapa ABC ya? Karena kita akan menggunakan variabel di sini. Ada 3 variabel di sini. Jadi kita buatkan K-mapnya seperti halnya di slide sebelumnya. Jadi seperti ini ya. Berarti di sini 1 3 4 ya. Oke. Ada 2 baris 4 kolom. Kenapa 4 kolom? Karena yang ini digunakan untuk BC. Ini untuk A. Ini 01, ini 00, ini 01, ini 11, ini 10. Seperti itu. Nah, di situ kita tahu bahwa 0 itu yang mana? 0 yang minterm 0 itu yang mana? Yang ini. Pokoknya yang nilainya 1, ini nilainya 0 yang mana? Di sel ini pasti, di minterm yang ini. Minterm kan tadi perkalian antara 2 variabel atau lebih. Di sini kan tidak ada 3 variabel, jadi ini adalah titik temunya. Dan minterm akan berkaitan apa ya? Akan diwakili oleh nilai 1. Ini 1. Terus yang 1 yang mana? Yang ini. Yang 2 yang mana? Kita cari yang 2 tuh 0 0 0 1 ini 1 0 0 1 0. Ini yang ini harusnya satunya yang ini ya. Oke, satunya yang ini. Terus yang ini kan 2, terus 5-nya yang mana? 5-nya adalah yang ini. Ini 4 0, berarti 5-nya yang ini. Seperti itu. Nah, kita telah membuat K-mapnya. Nah, setelah itu, nah sama kan? Kita langsung saja ke gambar yang ini. Nah, kita coba grouping. Ini kita sudah buat petanya di sini. Tidak terlihat bagus. Kita coba saja langsung ke sini. Ketika sudah dibuat peta, K-mapnya sudah dibuat. Ini tahapan pertama sudah. Lalu kita grouping, kelompokkan. Nah, sudah dikelompokkan. Nah, itu kelompokannya bagaimana? Kita kelompokkan yang berdekatan. Nah, ini berdekatan. Tentu yang ini berdekatan. Kenapa si 1 ini, yang merah ini dengan ini kan kelompok biru ya. Ini bisa didekatkan karena ini yang sini itu dekat dengan yang ini. Yang ini dekat juga dengan yang ini gitu. Nah, gitu. Jadi kalau bisa dilipat gitu kan, ini tuh nyambung gitu. Seperti ini tuh tidak terputus. Jadi ini tuh mana ini ya. Ini tidak terputus. Dia tuh nyambung dengan yang sisi sebelah sini gitu. Mengapa? Itu kita bisa gabungkan seperti itu. Nah, di sini kita telah bentuk. Kenapa
satu ini tidak gabung ke sini, satu tidak digabungkan ke sini gitu kan. Nah, ke sini tidak. Karena apa? Karena ini jadi 3 min term gitu kan. Karena syaratnya apa? Syaratnya itu harus 2 pangkat n. Jadi ini harusnya 2 pangkat 0 itu 1, harusnya 2 gitu kan. Terus 4 sampai 8, 16 gitu kan. Tidak ada yang bisa melompokkan 3 min term. Jadi kalau ketika kita melompokkan yang satu ini gabung dengan sini, maka itu menyalahi aturan karena kita menggabungkan 3 min term, sehingga yang digabung gitu kan. Mana sih? Nah, yang digabung adalah yang sini saja, yang 2 ini kan 1 dengan ini jadi 2 min term. Kalau yang biru juga 2 min term. Nah, kita konversikan yang merah itu posisinya di mana? Ketika dikonversikan ke dalam ekspresi logika kan. Jadi konversinya seperti apa? Nah, seperti ini. Berarti kalau yang merah itu berarti A aksen, B aksen, C aksen gitu kan, ditambah dengan yang ini. A aksen, B-nya nyala itu kan, B-nya nyala. Ini C aksen, C-nya mati itu kan. Terus yang biru bagaimana? Yang biru dari atas gitu kan. A aksen, B aksen, C-nya yang nyala, ini yang C-nya. Terus ditambah A yang bawahnya, A-nya nyala, B aksen, B karena B-nya mati 0, terus C-nya yang nyala seperti itu. Nah, setelah itu tahapan keempatnya apa? Tahapan keempatnya adalah kita ingat tadi mencoret yang atau mengabaikan yang nilainya berbeda. Di sini yang nilainya berbeda adalah yang B. Kita coret B. Nah, jadinya seperti ini. A aksen dikali C aksen ditambah A aksen kali C aksen. Seperti itu. Nah, di sini yang berbeda yang mana? Yang berbeda adalah di grup yang biru gitu. Yang berbeda adalah yang A aksen coret itu kan, dan A itu. Ini sama, B aksen sama C-nya sama. Maka jadi yang sama diambil terus digabungkan. Nah, ini ketika ini kan tadi dieliminasi ya. Eliminasi itu yang ini. Terus tahapan terakhir adalah yang kelima, gabungkan. Gabungannya apa? Hasilnya akan ini, seperti itu. Jadi ketika disederhanakan maka akan menghasilkan nilai A aksen kali C aksen ditambah B aksen dikali C seperti ini. Nah, ini telah telah menjadikan hasil akhir. Jadi lebih sederhana tentunya. Ketika kita menggabungkan lebih banyak di sini kan, kalau kita tidak sederhanakan maka akan menghasilkan fungsi seperti ini, ekspresi logika seperti ini. A aksen, B aksen, C aksen ditambah A aksen, B C aksen ditambah A aksen, B aksen tambah tambah C ditambah A, B aksen, C gitu. Nah, itu akan apa ya? Jadi panjang sekali kalau misal di sini. Jadi ada berapa kali operasi perkalian, 1, 2 gitu kan, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan. 9 operasi perkalian, 1, 2, 3 dan 3 operasi penjumlahan. Di sini hanya ada, tidak disederhanakan, hanya 2 operasi perkalian dan 1 operasi penjumlahan. Seperti itu. Nah, itu hasilnya. Nah, mungkin itu saja terkait dengan pengenalan penerapan KMAP pada 3 variabel di ABC gitu kan. Nah, teman-teman mungkin saya akan berikan suatu latihan tugas gitu kan sebelum masuk ke UAS. Jadi ini
teman-teman bisa pelajari. Saya coba apa ya, nah ini mungkin kisi-kisi dan kuisnya. Jadi nanti kita akan terkait dengan UASnya akan pertanyaannya seputar ekuivalensi logis, validitas argumen, gerbang logika, tentu ada kernel of map yang kita pelajari bersama-sama pada video sekarang gitu, seperti itu. Dan ini mungkin ada kuis, jadi teman-teman bisa pelajari atau bisa dikerjakan sebelum UAS berlangsung. Maka teman-teman harus mengerjakan ini. Ini adalah fungsi untuk menyederhanakan. Jadi soalnya untuk menyederhanakan suatu fungsi itu kan minterm dengan menggunakan kmap. Terus yang nomor 2 adalah buat rangkaian logikanya seperti itu. Buat rangkaian logika dari fungsi berikut. X aksen dikali Y aksen ditambah Z. Nah, teman-teman silakan dibuat, silakan boleh diskusi dengan teman-teman kalian supaya ada yang tidak paham dan lain-lain bisa diskusi. Jika ada yang tindakan silakan tuliskan di komentar, silakan tanyakan saja gitu, tidak usah malu-malu karena itu tadi ya untuk kepentingan teman-teman masing-masing seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah kata dalam penyampaian atau salah ucap atau salah dalam hal keilmuan. Itu kekurangan hanya milik saya pribadi, kemudian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.